Selamat pagi kawan kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya hari ini. Kali ini saya akan memberikan tips tentang memilih murai batu betina yang sudah siap ya. Yang sudah siap, tidak bermasalah, itu bagaimana cirinya akan kita bahas di sini ya. Karena apa? Jadi murai batu yang ketika kita ternak, murai batu yang kita tangkarkan itu harus tidak bermasalah dan siap seperti itu. Jadi di sini ada dua betina murai batu. Saya kasih ciri-cirinya sebelum masuk kandang, kalian harus tahu dan mengeceknya ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Di sini saya punya dua betina. Tadi saya ulangi ya karena tadi ada telepon masuk. Di sini saya punya dua betina, satu atas ini ekor hitam. Yang bawah betina ini jenisnya larva kemarin. Ini jantan apa betina? Kelihatannya jantan ini. Tidak usah buat praktek ya, yang atas saja ya. Jadi sebelum masuk kandang biasanya saya memperhatikan atau istilahnya ngecek beberapa faktor yang betina siap, yang bagus untuk ditangkarkan. Sebelum bahas, yang belum subscribe bisa subscribe dulu biar kita bisa berteman dan saling bertukar pengalaman ya di kolom komentar. Yang sudah subscribe saya sampaikan terima kasih telah mengikuti saya. Terus bila ada tambahan lagi tentang video saya ini bisa dituliskan di kolom komentar. Misalkan teman-teman ada yang bertanya, bisa saling bertukar pengalaman. Oke, langsung saja saya bahas. Di depan ini ada betina Nias yang rencananya buat saya ngisi kandang yang 11 kandang kosong ya. Yang dulu saya jual semua diborong orang Malang itu ya. Syarat betina masuk kandang yaitu menurut saya memperhatikan beberapa faktor. Yang satu, usia sudah siap. Maksudnya usia sudah siap di sini adalah biasanya murai batu itu sudah siap sekitar 10 bulan ke atas ya. Jadi mungkin teman-teman kemarin ada yang bilang 7 bulan sudah bertelur seperti itu ya. Kalau saya sendiri memperhatikan semakin muda burung bertelur biasanya dia itu akan bermasalah ya, karena pernikahan dini, mentalnya belum siap seperti itu. Jadi kalau 10 bulan ke atas itu kayaknya sayap-sayapnya udah kering, bulu-bulunya udah kering seperti itu. Kalau misalkan 6 bulan, 7 bulan biasanya dia itu masih dorong ekor, belum berai. Itu mengakibatkan risiko kematian kalau tidak mau dikawin sama jantan. Bisa mati ya, diajar. Mungkin teman-teman pernah mengalami. Saya juga pernah mengalami betina yang belum siap dihajar. Oke, yang selanjutnya untuk betina perawan itu ditandai dengan bulu yang halus. Jadi untuk perawan itu ciri khasnya udah ganti bulu, bulunya itu rapi seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman masih ada bulu anakannya sedikit mau dijodohkan, itu kayaknya kelamaan. Kecuali sama satu indukan ya, sejak kecil itu tidak apa-apa. Ada juga teman yang mempunyai pengalaman kemarin, jadi sejak dia beli itu langsung dijadikan satu seperti itu. Ya jadi juga beranak, tapi lama sekali. Dan di kandang itu biasanya menghadapi beberapa kendala-kendala. Misalkan kelamaan di kandang tidak produk itu kadang-kadang ada penyakit atau apa seperti itu. Kita lama menanti, kadang-kadang ada lalainya seperti itu. Ini tadi untuk murai batu betina yang masih perawan ya, masih muda ya. Tidak berlaku untuk murai batu yang janda. Maksud saya janda gini, teman-teman itu yang ngambil pernah sayapnya udah kayak mau rontok, coklat kecoklatan, ada 2 tahun tidak mabung gitu. Itu ada juga teman yang masih produk ya seperti itu. Jadi bulu rapi itu tadi berlaku untuk betina yang masih tempean atau perawan. Yang sudah
janda biasanya dia tidak mau mabung, tetap meroduk, itu juga ada seperti itu. Tapi kalau saya sendiri lebih suka memasukkan perawan ya kalau beli ya. Jadi kita tahu perawatannya sejak awal seperti itu. Terus lagi tanda betina siap tadi biasanya kalau ada jantan gacor itu dia itu bunyi ngeplong-ngeplong. Jadi kelihatan brainya seperti itu. Mungkin di pengalaman teman-teman ada betina yang tidak bunyi, juga ada yang produk ya. Ya ada sih, cuman kalau saya sendiri biasanya paling tidak mendengar bunyi 1 kali 2 kali itu sebagai tanda-tanda apa ya, melengkapi kriteria betina yang siap. Terus faktor selanjutnya menurut saya tidak cacat ya, tidak minus. Maksudnya tidak minus itu biasanya katarak seperti itu. Jadi katarak ada sih yang katarak produk, cuman itu kataraknya itu tidak apa ya, tidak fatal, seperti cuma lenik sedikit itu punya teman-teman, separuh itu masih produk. Tapi kalau saya memilih yang utuh itu lebih bagus ya. Jadi tidak cacat untuk anggota badannya seperti itu. Selanjutnya cek body. Untuk body atau katuranggan itu saya suka itu yang 2 versi ya. Saya yang model panjang, kecil, badannya kecil, panjang itu suka buat koleksi. Karena saya rencananya melengkapi yang kecil, yang besar, yang sedang seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang suka body jumbo, jadi haruslah cari yang body jumbo. Karena kalau suka body jumbo mau merawat murai batu yang kecil nanti kurang begitu suka, jadi perawatannya kurang semangat seperti itu. Harus sesuai keinginan kita. Terus yang terakhir pengecekan tubuh ya. Ini pengecekan tubuh ini sangat penting sekali. Mungkin teman-teman kelihatan burung sudah gacor, atau apalagi burung yang sudah janda dapat dari orang, tidak tahu, itu langsung dimasukin kandang. Begitu dimasukin kandang cuma bertelur 1, kadang-kadang cuma ngangkut sarang lama, tidak mau bertelur gitu ya. Itu ada beberapa faktor ya seperti itu. Kalau saya sendiri ini yang lebih penting sebetulnya, saling berkaitan begitu. Cek katuranggan atau cek perut, kalau saya seperti itu wajib kalau saya sebelum masuk kandang. Bagaimana cek perutnya, karena ini penting, akan saya praktekkan ya. Burung harus ditangkap terlebih dahulu. Ini saya kalau nias sukanya body jumbo. Ini betina nias hitam polos ya. Cek katuranggan yang saya maksud di sini adalah mengecek terakhir kondisi badan atau tubuh. Bagaimana kalau yang ini kukunya hilang, tidak apa-apa, tidak berpengaruh terhadap produksi ya. Ini kukunya hilang seperti itu. Kecuali kakinya hilang 1, itu mungkin sulit. Semuanya mata normal, paruh bagus, kepala oke, sudah masuk semua. Yang lebih penting yaitu cek perut seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana ciri-cirinya betina yang tidak bermasalah? 1, kita lihat dari dada bagian atas ya. Biasanya saya tiup di dada bagian atas ini terlihat daging yang merah tanpa ditumbuhi lemak ya. Jadi menurut pengalaman saya, betina yang berlemak itu produksinya kurang lancar, kurang bagus seperti itu ya. Dulu teman-teman ada yang tanya, misalkan betina berlemak bagaimana bisa ditangkar? Ya kalau ditangkar sih bisa, tapi produksinya pasti akan ada masalah seperti itu. Terus bagaimana cara menanganinya? Itu menangani betina berlemak itu gampang sekali, karena setiap di penangkaran sebetulnya coba burung kalian cek
ketika di penangkaran misalkan ada masalah, kalian cek ya, kalian pegang. Perkiraan saya ada lemaknya seperti itu. Jadi untuk penanganannya dijemur secara rutin seperti itu ya. Jangan dimasukkan kandang sebelum lemaknya hilang. Jadi kalau saya mau memasukkan betina, misalkan ada lemaknya, ya tidak apa-apa, saya hilangkan lemaknya dulu seperti itu. Sudah merah bagus. Terus selanjutnya kita ke perut ya. Ini ke perut ini sangat penting sekali. Betina yang siap bagaimana? Di perut juga itu harus tidak ada lemak. Seperti ini. Untuk tembian yang siap, perutnya itu sudah tidak ada bulu-bulunya atau bersih. Kelihatan ya ketika ditiup seperti itu. Kelihatan bersih, mulus. Kalau ada lemaknya itu ada semacam putih tebal itu di dalam perut. Itu artinya belemak. Burung tersebut harus dihilangkan lemaknya terlebih dahulu. Misalkan kayak gini, saya nilai perutnya merah ini nilainya sudah 85 sampai 90 ya. 85 90, apa ada yang 100? Iya, 99 ya, enggak sampai 100 nilainya. Itu perutnya itu sudah botoli kayak kenari. Kalau teman-teman sudah pernah ternak kenari pasti tahu itu yang mana namanya botoli, yang mana namanya berlemak. Itu kalau merah gini cepat sekali. Jadi itu tadi sangat penting, saling berkaitan bagi saya. Terus sayapnya ini terlihat masih ada trotolnya. Ini tidak apa-apa, ini untuk Nia seperti ini corak. Ini perawan tua ya dari teman saya. Ini koleksinya. Rencananya saya masukin kandang tersendiri ya. Belum pernah ditangkar. Tapi ini sudah mabung 2 kali ya. Sudah sangat perawan tua sekali. Ini jenis ini walaupun mabung berapa kali ini masih ada corak seperti trotol. Ini motif sayapnya ya. Seperti itu. Jadi jangan tertipu juga dengan trotol di sayap. Ini sudah tua, kalian lihat itu kakinya. Tapi setelah berdasarkan beberapa pertimbangan tadi, burung ini sangat siap sekali, sangat bagus menurut saya. Sekian untuk tutorial atau memilih burung betina yang siap, yang bagus bagaimana. Jika teman-teman punya pengalaman lain, bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari saudara ya. Saya juga minta maaf, mungkin kameranya masih goyang-goyang, ini masih dipesankan alat supaya nanti bisa membuat video yang lebih bagus lagi. Saya sampaikan terima kasih yang sudah subscribe ya. Oke, begitu dulu. Berikutnya saya akan membuat penjodohan cepat, penjodohan burung murai batu ya. Jangan lupa ikuti terus dengan mensubscribe. Terima kasih.